Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Hanifah, NIM 210304252. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar manajemen. Organisasi dan manajemen. Organisasi adalah sekelompok yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Yang membedakan adalah tujuan dari organisasi tersebut ada yang bertujuan mencari keuntungan secara finansial dan tidak mencari keuntungan secara finansial. Organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi non-profit oriented dan organisasi non-profit. Pengertian manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Sumber daya organisasi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Terdapat ada fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, menetapkan standar dan indikator keberhasilan. Lanjut, yaitu ada fungsi pengorganisasian, yaitu mengalokasikan sumber daya dan menetapkan tugas serta prosedur. Pengertian pengimplementasian adalah proses implementasian program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Ada 4 gagasan dalam manajemen. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan, sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Lanjut, ada kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik, yaitu kontribusi manajemen klasik dan keterbatasan manajemen klasik. Kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Ada beberapa yang harus diperhatikan manajer dalam organisasi. Manajer harus fokus dalam inovasi untuk terus kompetitif dalam kompetisi yang tinggi dan pengaruh lingkungan global. Organisasi harus terus melakukan inovasi. Berikut fungsi manajer, yaitu ada fungsional dan umum. Manajer umum adalah memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan manajer fungsional, manajer adalah yang memiliki tanggung jawab pada suatu bagian fungsional perusahaan atau organisasi saja dan tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lain. Selanjutnya, pengertian era global. Keahlian manajemen global adalah manajerial yang tidak terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas budaya, keahlian dalam teknologi, menguasai berbagai perkembangan teknologi terbaru. Berikut satu contoh tingkatan dalam manajemen, yaitu manajemen tingkat puncak. Biasanya terdiri dari direktur utama, presiden, direktur atau wakil direktur. Lanjut, materi berikutnya adalah tentang mengelola di lingkungan global. Ada 4 tahap globalisasi, yaitu ada domestik, internasional, multinasional, dan global. Berikut strategi memasuki pasar internasional, yaitu mengekspor, pengalih-dayaan global, lisensi, waralaba, dan investasi langsung. Lanjut, ada materi lingkungan ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi berbeda di seluruh dunia. Negara ini dapat dikategorikan sebagai negara maju atau kurang berkembang, dan perusahaannya pun harus dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk mereka. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.